Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titin Rahayu, NIM 19051255058, kelas Koperasi 4. Dosen pengajarnya yaitu Bapak Mahmud Alfusari MP, Program Studi Pendidikan Ekonomi, jurusan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Organisasi Asosiasi Keprofesian Guru untuk memenuhi mata kuliah pengembangan profesi guru. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian profesi dan organisasi. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan, sedangkan guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Organisasi adalah asosiasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan yang orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri-ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Ikatan ciri khas oleh karena bidang pekerjaan tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus melalui program tinggi atau melalui penekunan secara sistem dan mendalam. Di dalam membahas materi organisasi asosiasi profesi guru ini, didapatkan penjelasan tentang eksistensi, misi, fungsi, dan peranan organisasi profesi guru harus memenuhi kebutuhan sendiri. Setelah beberapa orang berkumpul dan bekerja sama yang terkoordinasi mencapai tujuan bersama, mereka merasa lebih berhasil. Baiklah, materi yang kedua kita akan membahas tentang organisasi. Struktur organisasi mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama ada kompleksitas, mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. Yang kedua itu ada formalitas, merupakan tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyederhanakan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengetahui perilaku dari para pegawainya. Yang terakhir itu ada sentralisasi, mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan. Yang slide yang ketiga itu kita akan membahas batasan yang dapat diidentifikasi. Setiap organisasi mempunyai batasan yang membedakan antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi. Dan apa yang menjadi bagian dari bukan menjadi bagian organisasi. Batasan organisasi dapat diidentifikasi melalui kontrak perjanjian yang disepakati oleh anggota dan organisasi. Anggota organisasi mempunyai ikatan dan berkontribusi secara terus-menerus melakukan aktivitas organisasi. Batasan organisasi ini juga dapat terdefinisikan melalui aktivitas organisasi yang dilakukan oleh para anggotanya. Tujuan organisasi timbul dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi mencangkup juga tujuan individu-individu yang berada dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara kerjasama yang saling mendukung secara berkelompok. Perkataan koordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dan diidentifikasi. Batasan dapat berubah dalam
kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas. Namun sebuah batasan yang nyata harus ada agar kita dapat membedakan antara anggota dan bukan anggota. Batasan cenderung dicapai melalui perjanjian yang tereksplisit maupun implisit antara para anggota dan organisasinya. Pada kebanyakan hubungan kepegawaian terhadap sebuah perjanjian ia implisit, di mana pekerjaan itu ditukar dengan pembayaran upah. Pada organisasi sosial atau sukarela, para anggota memberi kontribusi. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, itu ada bentuk organisasi. Yang pertama itu bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi. Dipandang dari segi derajat, keeratan dan keterkaitan dengan atau antara anggotanya. Dalam bidang pendidikan dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain itu ada yang pertama ada persatuan atau disebut dengan union, yang kedua itu ada federasi, yang ketiga itu ada aliansi, yang keempat itu asosiasi. Ditinjau dari segi keterorganisasian keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti menurut jenjang pendidikan di mana mereka bertugas yang dasar, menengah, dan perguruan tinggi, yang status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan atau disebut dengan negara swasta. Yang ke bidang studi atau keahlian itu disebut dengan guru bahasa Inggris, matematika disebut gender atau wanita pria. Latar belakang etnis atau disebut dengan Cina, Tamil atau Melayu atau sebagainya. Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjasama ternyata beragam dan bersifat lokal atau kedaerahan atau kewilayahan. Yang kedua itu nasional atau disebut dengan negara. Yang ketiga itu ada internasional atau disebut dengan WCOTP. Ciri organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Yang pertama ada kepekaan terhadap lingkungan. Salah satu karakteristik yang nyata dari sebuah keuangan mengenai adanya saling ketergantungan di antara sistem dan lingkungannya. Yang kedua, umpan balik. Sistem terbuka secara terus-menerus menerima informasi dari lingkungannya. Yang ketiga itu ada gerakan ke arah pertumbuhan dan ekspansi. Pada saat sistem menjadi lebih kompleks dan bergerak untuk melawan enterprise, maka sistem terbuka bergerak ke arah pertumbuhan dan ekspansi. Sistem pada dasarnya tidak berubah secara langsung sebagai akibat dari ekspansi. Pola perkembangan yang paling umum adalah pola di mana hanya ada multiplikasi dari jenis siklus dan sama atau dari subsistem. Yang terakhir itu ada keseimbangan antara mempertahankan dan menyesuaikan aktivitas siklus. Sistem terbuka perusahaan untuk mengukurkan dua macam aktivitas yang seringkali saling bertentangan. Aktivitas pemeliharaan memastikan bahwa berbagai subsistem berada dalam keseimbangan dan keseluruhan sistem sesuai dengan lingkungannya. Dalam praktik keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi, asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang berlangsung tersebut atas prakarsa dari para
Aktivitas pemeliharaan maupun penyesuaian dibutuhkan agar sistem dapat mempertahankan hidupnya. Organisasi yang stabil dan dipelihara dengan baik, yang tidak menyesuaikan diri jika kondisi berubah, tidak akan hidup lama. Demikian pula organisasi yang adaptif, tidak stabil, akan menjadi tidak efisien dan kemungkinan tidak dapat hidup lama. Sebagai suatu organisasi, asosiasi, profesi keguruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia dapat akan menolak keluar ke komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi ada aturan yang jelas dan sanksi yang bagi pelanggar aturan. Keahlian suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi termaksud pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakasa dari para pengemban bidang pekerjaan tadi. Motif dasar kelahirannya bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan belakang solidaritas di antara pengembangan bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Itu disebut dengan secara intrinsik, dan atau karena tuntutan dari lingkungannya, itu disebut dengan secara ekstrinsik. Motif intrinsik pada umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib dalam arti kesederhanaan atas kebutuhan untuk berkarya hidup secara sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya, baik secara sosial, psikologis maupun secara ekonomis, kultural. Selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atau semangat pengembalian untuk menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Perpersonalisasi filantropis, sedangkan motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar masyarakat penggunaan jasanya, adanya persaingan serta perkembangan atau pertumbuhan dalam dunia kerjanya seirama dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu pilar pelaksanaan pembangunan, khusus pembangunan manusia di Indonesia melalui proses pendidikan, dituntut untuk memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi, sehingga dapat berperan aktif serta efektif dalam menghasilkan manusia Indonesia yang dapat membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang sejahtera dan berkarakter. Untuk itu, maka guru harus memiliki integritas dan karakter yang baik sehingga dapat menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Karakter ini diwujudkan etika yang harusnya menjadi kepribadian sehari-hari oleh para guru. Bagi tenaga keguru di Indonesia, etika tersebut dirumuskan dalam bentuk kode etik yang menjadi pedoman bagi guru Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Serta pada sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dapat didefinisikan. Hal ini mencegah
terjadinya perubahan yang cepat yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem tersebut. Sebaliknya, aktivitas penyesuaian dibutuhkan agar sistem dapat menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Dengan demikian, keragaman bentuk, corak, struktur untuk mewujudkan misi, fungsi, dan peranannya. Hal-hal yang bertalian dengan segala selaku bentuk. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.